Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelisa. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi dan kehamilan. Proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Namun, tiap wanita memiliki siklus yang berbeda-beda. Memahami proses menstruasi dibagi ke dalam 4 fase antara lain. 1. Fase menstruasi. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. 2. Fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. 3. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba Fallopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sperma, sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. 4. Fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum di fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi, yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Biasanya, menopause terjadi saat wanita berusia 40 tahun ke atas. Selanjutnya, hormon menstruasi yang memengaruhi proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, antara lain 1. Hormon estrogen. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan fisik dan organ reproduksi wanita, misalnya dalam menumbuhkan kelenjar payudara dan rambut di sekitar organ intim, memproduksi sel telur di dalam ovarium, serta mengatur siklus menstruasi. Estrogen akan meningkat pada fase ovulasi dan menurun pada fase luteal. Selanjutnya, 2. Hormon progesteron. Salah satu fungsi hormon progesteron adalah merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kadang hormon ini sangat rendah pada fase folikular dan akan mengalami peningkatan pada fase luteal. 3. Gonadotropin Releasing Hormone atau GnRH. Hormon ini diproduksi di dalam otak bagian hipotalamus dan berfungsi merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. 4. Follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berperan dalam produksi sel telur. Dalam siklus menstruasi, kadang hormon ini akan meningkat sebelum fase ovulasi. Selanjutnya, 5. Luteinizing hormone atau LH. Hormon ini berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur selama ovulasi. Jika sel telur bertemu sperma dan dibuahi, hormon ini akan merangsang korpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron. Lalu, proses terjadinya kehamilan dari hubungan intim hingga jadi janin.
Terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Proses inilah yang dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Selanjutnya, bagaimana terjadinya proses kehamilan? Berikut tahapan atau proses pembuahan atau kehamilan cara cepat hamil yang perlu diketahui. Saat proses pembuahan, 1. Ejakulasi pada pria. Pada saat berhubungan seksual dengan pasangan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. 2. Perjalanan menuju sel telur. Meskipun pria membutuhkan orgasme untuk melepaskan sperma, wanita tidak memerlukan orgasme agar terjadi konsepsi. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Selanjutnya 3. Kemampuan sperma menuju sel telur. Setelah berhasil melewati lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian, sperma menuju tuba Fallopi untuk mencapai sel telur. Pada tahap ini, sperma bisa terjebak ke tuba Fallopi yang salah atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata, sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit. Keempat, sperma berhasil bertemu sel telur. Ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masuk. Pada tahap inilah terjadi proses pembuahan atau konsepsi. Jika sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, maka sperma mampu bertahan dalam tubuh wanita sampai 7 hari. Ketika wanita melepaskan sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.